Assalamualaikum Bu Ismat. Waalaikumsalam Bu. Apa waktu ini Ibu lagi sibuk? Kebetulan tidak Bu, karena hari ini jadwalnya pelajaran PAI. Oh, jadi Ibu lagi kosong ya Bu? Iya. Eh, di sini saya akan meminta waktunya Ibu sebentar ya, sekitar 15 menit atau 20 menit. Apa bisa Bu? Bisa, silakan Bu. Ya, di sini kita akan melakukan kegiatan praobservasi ya Bu. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, saya akan melakukan supervisi ke kelas Ibu, di mana supervisi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Ibu dalam mengajar. Nah, di sini, di kegiatan praobservasi ini kita akan melakukan berbincang-bincang santai aja ya Bu, terkait tentang kesiapan Ibu dalam mempersiapkan proses pembelajaran yang nanti kita lakukan pada saat supervisi. Nah, kira-kira dari obrolan yang akan kita lakukan nih Bu, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Baik, saya mengharapkan kita bisa bertukar pengalaman dan juga bertukar pendapat ya Bu ya. Nah, selain itu saya juga ingin meningkatkan pengembangan intelektual saya Bu. Seperti contohnya ketika menjelaskan materi ataupun pelajaran, bagaimana sih agar pelajaran itu menarik dan menyenangkan supaya siswa itu bisa mudah mencerna materi tersebut. Nah, mungkin yang paling penting saya juga ingin bisa mengelola emosi saya, mengelola emosi saya agar lebih stabil ketika menghadapi siswa di kelas yang keaktifannya itu berbeda-beda, Ibu. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi Ibu ingin mengharapkan meningkatkan pemahaman intelektual Ibu Iya. mengenai proses pembelajaran. Nah, sebelum kita melakukan supervisi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu tentang kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada nanti saat supervisi? Baik, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, khususnya pada pelajaran IPA ya Bu, saya itu ingin siswa dapat menganalisis, menganalisis sistem pencernaan pada manusia. Selain itu, siswa juga dapat menjelaskan fungsi-fungsi dari organ pencernaan pada manusia. Itu mungkin Bu. Oh, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu anak-anak atau peserta didik kita bisa menganalisis sistem pencernaan serta menyebutkan fungsi-fungsinya, Fungsi, iya. seperti itu ya Bu? Betul sekali Bu. Oke. Kemudian apa rancangan pembelajaran yang sudah Ibu siapkan? Baik, untuk rancangan pembelajaran mungkin saya sudah menyiapkan berbagai macam ya Bu, diantaranya ada metode, kemudian media pembelajaran, ada juga strategi pembelajaran, LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan juga ada tes evaluasi yang saya berikan kepada siswa. Wah, persiapannya sudah cukup lengkap ya Bu, persiapannya. Nah, kira-kira nih nanti kesulitan seperti apa yang akan Ibu hadapi di saat proses pembelajaran berlangsung? Baik, mungkin seperti yang kita semua ketahui ya Bu, bahwa bahwasannya itu kemampuan siswa itu berbeda-beda ya Bu, bermacam-macam. Nah ya, ada yang satu kali ketika kita menjelaskan si anak itu langsung paham, ada juga ketika kita sudah beberapa kali menjelaskan tapi anak itu belum paham-paham ya Bu. Nah, ada juga nih yang siswa tuh yang seperti ini, mereka itu sebenarnya paham ketika guru satu kali menjelaskan, tetapi karena mereka tidak mempunyai rasa percaya diri, jadi mereka tidak berani tuh untuk mengajukan pendapatnya. Nah, itu mungkin saya rasa adalah kesulitan yang saya hadapi. Oh, seperti itu ya Bu. Nah, dari kesulitan-kesulitan yang Ibu sampaikan barusan, kira-kira apa nih Bu solusinya? Mungkin untuk solusinya, saya yang pertama ya Bu, untuk solusinya, saya membentuk kelompok. Nah, di kelompok ini saya sesuaikan dengan kemampuan kebutuhannya masing-masing. Jadi disesuaikan. Jadi kelompok A berkebutuhan sedang, kelompok B misal berkebutuhan kurang. Nah, itu. Kemudian untuk solusi yang selanjutnya yaitu mengenai LKPD.
Jadi untuk LKPD saya tidak memberinya sama. Jadi kelompok A dan kelompok B, kelompok yang kurang dan kelompok yang sedang itu tidak sama Bu soalnya. Jadi untuk yang kelompok yang sedang saya kasih yang sedang juga, untuk kelompok yang kurang saya juga kasih soal yang sesuai dengan kemampuannya. Seperti itu mungkin Ibu. Oh, berarti metode ataupun cara yang sudah Ibu siapkan atau solusi yang Ibu siapkan itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan murid ya, Bu, seperti itu ya, Bu? Iya, betul sekali Bu. Nah, terkait kesiapan pembelajaran belajar siswa, tentunya Ibu punya strategi nih, Bu, baik itu strategi, metode, atau yang lainnya lah dalam berangkat pembelajaran. Kira-kira strategi atau metode seperti apa yang nanti akan Ibu lakukan? Baik, berdasarkan yang tadi ya Bu, ya, berdasarkan kemampuan siswa yang berbeda-beda, maka tentu saya juga harus mempunyai cara yang berbeda pula untuk menghadapi siswa tersebut. Mungkin untuk metodenya, yang pertama itu metode saya menggunakan metode diskusi dan juga tanya jawab, termasuk yang presentasinya. Kemudian untuk model pembelajarannya saya menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Untuk yang medianya saya menggunakan video pembelajaran ya Bu. Kenapa menggunakan video? Karena agar siswa itu lebih tertarik ya Bu. Nah, kemudian selain dari video pembelajaran saya menggunakan LKS itu tujuannya saya agar siswa dapat meningkatkan literasinya. Kemudian yang terakhir untuk media saya menggunakan LKPD. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, LKPD itu bermacam-macam. Jadi ada paket A, B, dan paket C. Kemudian untuk pendekatannya atau strategi saya itu menggunakan scientific yang berbasis TPEG ya Bu, yang teknologi. Kemudian yang terakhir untuk alatnya saya menggunakan whiteboard, kemudian ada juga proyektor dan infocus, ada juga spidol untuk sedikit menjelaskan gitu. Oh, sangat komplit sekali ya Bu, persiapan yang Ibu sudah siapkan. Nah, berarti untuk persiapan yang Ibu siapkan ini sudah cukup lengkap menurut saya. Dan setelah mendengar dari pemaparan yang Ibu barusan paparkan di sini, Ibu sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Ya, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini juga sudah diintegrasikan ke dalam sosial emosional. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira area pengembangan mana yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat supervisi? Oke, untuk area pengembangan saya ingin mengembangkan intelektual saya ya Bu, seperti bagaimana sih kita cara menjelaskan atau menyampaikan materi kepada anak yang menarik dan menyenangkan. Kenapa? Agar siswa lebih mudah untuk memahami materi tersebut. Nah, selain itu juga saya ingin bisa mengontrol atau mengelola emosi saya ketika menghadapi berbagai macam karakter anak di kelas Bu. Itu mungkin. Oh, jadi aspek yang ingin dikembangkan adalah pemahaman intelektual Ibu juga bisa supaya anak lebih paham ya Bu, agar anak lebih paham juga Ibu bisa mengontrol emosi Ibu ketika menghadapi anak-anak. Betul sekali Ibu. Nah, kira-kira dari area pengembangan yang barusan ya Bu, ke area yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan nanti seperti apa atau mau yang mana gitu ya Bu? Oke, yang lebih spesifik ya Bu. Yang lebih spesifik saya ingin mengembangkan intelektual saya Bu. Jadi bagaimana cara kita menjelaskan atau menyampaikan materi yang menarik dan menyenangkan kepada siswa agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Jadi yang saya tangkap di sini ya Bu, jadi Ibu yang lebih spesifik itu ingin meningkatkan cara mengajar Ibu supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan, lebih menarik, sehingga siswa-siswa itu merasa mudah, ya, lebih mudah dalam mencerna pembelajarannya. Seperti itu ya Bu? Betul sekali Bu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan?
Baik, untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan intelektual tersebut, yang pertama itu meningkatnya pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari itu dapat dilihat atau dapat diukur dari soal evaluasi. Kemudian partisipasi siswa dalam bekerja kelompok beserta temannya. Kemudian yang ketiga itu ada motivasi siswa, di mana motivasi siswa pada pelajaran tersebut yang sedang dipelajari. Kemudian yang keempat itu mungkin tentang penggunaan IT ya Bu, penggunaan IT di saat proses pembelajaran. Nah yang terakhir itu perkembangan kognitif siswa, ya, seperti bagaimana sih agar siswa itu cara berpikir secara kritis, yaitu salah satunya dengan menganalisis. Seperti itu mungkin Ibu. Oh, seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira nih Bu, persiapan yang Ibu buat apakah sudah selesai? Kebetulan belum Ibu. Oh, belum ya. Ya, belum selesai. Nah, kira-kira kapan Ibu akan menyelesaikannya? Oke, mungkin untuk rencananya saya akan menyelesaikannya setelah ini ya Bu. Setelah kita berbincang-bincang, saya mau merencanakan atau mau melaksanakan tugas tersebut. Oh, jadi Ibu akan menyelesaikan rancangan pembelajaran itu setelah kita melakukan praobservasi ini ya Bu? Kebetulan lagi kosong jam. Oh iya, jadi bisa lebih santai ya Bu Iya, mempersiapkannya. Iya betul Bu. Nah, kira-kira apakah Ibu punya membutuhkan bantuan dari yang lain atau kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu? Mungkin kalau Ibu bisa, saya mau minta bantuan sama Ibu sendiri. Apakah bisa Ibu? Oh, insya Allah Bu, saya bantu nanti. Kebetulan saya juga pembelajaran untuk kelas 6. Saya juga kosong ya Bu, untuk hari ini saya ada pelajaran PJOK. Jadi kita sama-sama kosong berdiskusi ya, Bu. jadi Iya, sama. Jadi nanti kita bisa menyiapkannya yang lebih lagi ya Bu, untuk menyiapkan yang kurangnya seperti itu. Iya, baik Ibu. Nah, kira-kira ini kapan Bu proses pembelajarannya yang akan dilaksanakannya? Baik, mungkin untuk pelajaran IPA kebetulan jadwalnya besok ya Bu, hari besok. Rabu. Ya, setelah jam istirahat Bu. Oh, jadi pembelajarannya akan dilaksanakan hari besok ya Bu? Iya, betul sekali. Setelah jam Istirahat. Oke. Berarti besok setelah jam istirahat saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi ya Bu. Iya. Nanti pada saat supervisi, pas di kelas, pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran, nanti saya akan mencatat beberapa hal terkait tentang proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Saya akan melihat kegiatan mungkin dari awal sampai akhir yang Ibu laksanakan, yang terutama seperti yang Ibu sampaikan tadi ya Bu. Saya akan mencatat lebih fokus ke dalam area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan. Baik. Itu mungkin pertanyaan yang terakhir ya Bu yang saya sampaikan. Nah, dari obrolan kita atau perbincangan yang kita lakukan kali ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Mungkin yang saya dapatkan dari perbincangan hari ini yaitu gambaran ya Bu mengenai metode, kemudian model pembelajaran dan juga strategi pembelajarannya seperti apa yang akan kita lakukan. Alhamdulillah ya Bu, Ya, sudah ada gambaran. Ya. Alhamdulillah. Ya, mungkin nanti kita sama-sama kosong, nanti kita akan lebih lanjut lagi ya Bu, Ya, untuk pembuatan atau menyelesaikan rancangan proses Ya, pembelajaran. betul. Ya, di sini nanti setelah besok setelah melakukan supervisi, saya ke kelas Ibu. Di situ saya akan meminta kembali waktunya kepada Ibu untuk melakukan pasca observasi seperti itu ya Bu. Untuk kita berbincang-bincang kembali mengenai hasil supervisi atau hasil catatan yang saya
yang Ibu sudah lakukan, dan saya nanti akan menyampaikan seperti apa dan atau bagaimana proses terjalannya proses pembelajaran tersebut. Nah, setelah seperti itu nanti kita akan bertemu kembali di kegiatan pasca observasi, dan mungkin saya akan meminta waktunya kembali kepada Ibu untuk melakukan pasca observasi. Ya, baik. Insya Allah Ibu. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah. Terima kasih Ibu atas waktunya. Jadi pada kegiatan pasca observasi nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya ya Bu, mengenai tentang hasil dari supervisi ini. Mungkin sekian dulu ya Bu dari obrolan kita hari ini. Lain kali kita bisa sambung lagi dan kita akan melakukan perbincangan lagi. Ya, selamat bertemu kembali, nanti kita berbincang-bincang kembali di pasca observasi. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Yang depan gerak. Gerak. Teman-teman, mari sebelum masuk kelas, mari kita merapikan baju dulu. Rapikan. Yang pakai topi silakan dibuka ya topinya. Rapikan bajunya. Udah siap? Udah rapi? Time dulu. Maju. Yang kukunya besok masih panjang harus dipotong ya. Astagfirullahaladzim, PR. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah.
absen dulu ya. Yang namanya Ibu panggil, silakan acungkan tangannya. Siap? Siap. Abdul, Alis, Alvin, Amanda, Andri, tadi isinya dulu. Andri, Anya, Aris, Ceril, Dede, Denden, Diana, Dika, Dila, Dimas, Hani, Ilyas, Jainab. Jainab kemarin kemana tidak sekolah? Kalau ada keperluan izin ya, izin sama ibu kirim surat atau kirim pesan ya. Untuk besok lagi yang mau tidak sekolah kasih tahu ibu atau temannya ya. Kaila, Miftah ada tak? Ada yang tahu kemana? Miftah tidak ada. Irsyad, Giro PSBB, no? SSB. Alwi, Tilman, Ilyas, Fahmi, Zaki, Najwa, Nina, Nisa, Rafa, Rizky, sakit ya? Rudi, Gulfa, Reza. Oke. Hari ini siap belajar? Siap. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Siswa kelas 5 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Mari kita belajar dengan seksama. Siswa kelas 5 semuanya. Hebat, Ibu Guru. Siapa dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan, salah satu lagu wajib nasional ya. Seperti biasa lagu Garuda Pancasila. Siap? Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Satu patriot proklamasi. Saya pegang dulu Pancasila dan negara. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Nah, gitu ya. Siap belajar? Siap. Oke, sebelum belajar, agar kita lebih fokus, lebih konsentrasi, mari kita melakukan teknik stop. Ada yang tahu? Stop. Stop itu artinya apa? Berhenti. Nah, Ibu ini berhenti dari apa? Maksud dari stop ini kita berhenti dari aktivitas sejenak untuk merefreshkan otak agar kita fokus dalam belajar. Siap ya? Kalian ikuti perintah Ibu. Siap? Siap. Silakan duduknya nyender ke bangku masing-masing. Dan nyender. Terus tangannya jangan megang pensil atau buku, tangannya simpan di paha. Sudah simpan di paha? Kemudian kalian pejamkan mata. Sudah? Pejamkan mata kalian. Bayangkan kalian sedang berjalan menuju taman yang sangat indah. Di sana terdapat banyak pohon, banyak bunga. Ada bunga matahari, bunga mawar, bunga melati, bunga ros. Terdapat banyak bunga yang warna merah. Selain itu pohonnya juga rindang. Kalian terus berjalan. Langkah demi langkah kalian lewati
Kemudian kalian menengok ke sebelah kiri dan ada pemandangan yang sangat indah, yaitu genangan air dari atas dan kicauan gunung yang merdu. Kalian terus berjalan, kemudian kalian duduk di sebuah bangku yang terdapat di pinggirnya ada sebuah mawar merah. Kalian coba hirup, tarik nafas, rasakan keharuman bunga tersebut lalu keluarkan. Kalian hirup kembali, rasakan setiap hembusan bunga mawar, bunga melati dan juga bunga ros, kemudian kalian keluarkan. Kalian kemudian berdiri dan berjalan menuju air yang di sana terdapat bunga dan juga terdapat burung-burung berkicau. Kalian dengarkan itu suara air. Air yang menggenang membuat kalian merasa nyaman di bawah teduhan pohon yang sangat indah. Kemudian kalian tarik nafas kembali dan rasakan kenyamanan di sana. Keluarkan. Gimana rasanya? Sudah? Silakan dibuka kembali matanya. Sudah? Masih ada di taman? Nah, sekarang sudah di kelas ya, sudah tidak di taman. Kita belajarnya di kelas, tidak di taman. Kalian barusan sudah jalan-jalan dulu ke taman. Taman di mana ya? Di taman ini, Taman Mini Indonesia Indah. Nah, kemudian setelah itu, Ibu mau tanya dulu nih. Sekarang pelajaran apa? Yaitu tentang IPA ya. Nah, sekarang IPA. Coba Ibu mau nanya dulu. Minggu kemarin IPA kita belajar tentang apa? Sistem pernapasan. Sistem pernapasan ada berapa? 1, 2, tenggorokan 3, tenggorokan mana tenggorokan? Ini ya. Ini kan tenggorokan fungsinya untuk bernapas. Coba kalian pikirkan lagi. Selain untuk bernapas, kira-kira fungsi tenggorokan untuk apa? Jadi tenggorokan itu selain untuk sistem pernapasan juga berfungsi untuk menelan makanan, yaitu sistem pencernaan. Nah, si makanan masuk ke tenggorokan lalu masuk ke pencernaan atau ke perut, seperti itu ya. Nah, itu fungsi dari tenggorokan. Nah, setelah itu kita sekarang akan belajar tentang sistem pencernaan. Sistem apa? Pencernaan. Ingat ya, bukan pencemaran, tapi pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini, Bu, kenapa kita harus belajar sistem pencernaan? Tujuan dari pelajaran ini agar kalian bisa mengetahui proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh manusia. Nah, coba kalian bayangkan kan, kalau makan bala-bala, kalau mana bala-bala tuh? Di situ terdapat sistem pencernaan. Coba kalian lihat gambar ini ya. Nah, gambar apa ini? Ini ada apa? Nasi goreng. Jangan pernah makan burger. Kita mau bala-balanya, biasa bala-bala gitu. Ini ada ini apa? Kemudian cilok, ayam cilok, ayam cimol, ayam cireng, cipu, ciciannya
Hai teman kece, apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, sate, rendang, atau soto? Wah, begitu bayangin langsung deh dalam air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu atau ketika kamu lihat bentuknya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanan yang bergerak sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika mulai besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita. Nah, sudah ya, paham? Nah, coba untuk kita meningkatkan numerasi kita, numerasi itu pemahaman membaca ya, memahami suatu teks, kalian buka LKS halaman 56. Silakan dibuka LKS atau tematik halaman 56. Yang pelajaran IPA-nya ada? Yang tidak tahu LKS lihat ke temannya yang bawa. Sudah? Nah, Ibu kasih waktu 5 menit, kalian baca dan pahami ya. Silakan baca dulu. Untuk meningkatkan pemahaman numerasi. Dibaca keras boleh, mau dalam hati juga boleh. Dari sini yang belajar IPA di sini sampai nomor 7 anus. Boleh dibaca. Dibaca nyaring boleh, pelan-pelan juga boleh. Sistem pencernaan adalah proses menerima makanan.
untuk diubah menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Selanjutnya yang ketiga, membuang sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh supaya tidak menjadi racun bagi tubuh kita. Nah, pencernaan di dalam tubuh kita melibatkan berbagai proses. Yang pertama, proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Selanjutnya, mengunyah makanan di mulut dengan gigi. Selanjutnya, menelan makanan melewati kerongkongan. Kemudian, proses pemecahan makanan menjadi molekul atau zat yang lebih sederhana di lambung. Kemudian, terjadi proses penyerapan sari-sari makanan di usus halus. Berikutnya, terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan di usus besar. Kemudian, yang terakhir adalah proses mengeluarkan sisa-sisa makanan melalui anus. Proses pencernaan di dalam tubuh kita melibatkan berbagai organ. Berikut ini organ pencernaan di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah mulut. Kemudian kerongkongan atau yang disebut pula dengan esofagus. Selanjutnya melibatkan organ lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, lantas proses apa saja yang terjadi dalam tiap organ pencernaan kita? Yuk kita bahas satu demi satu ya. Yang pertama adalah organ mulut. Di mulut kita ada gigi, lidah, dan air ludah. Nah, gigi pada manusia ada 4 jenis. Yang pertama adalah gigi seri. Gigi seri jumlahnya 8 buah. Pada gambar di tengah gigi muda. Gigi lain berguna untuk merobek makanan. Selanjutnya, jenis yang ketiga adalah gigi geraham depan. Gigi geraham depan jumlahnya 8 buah. Pada gambar ditunjukkan dengan gigi yang berwarna biru muda. Gigi geraham depan berfungsi untuk menggilas dan mengunyah makanan. Dan jenis yang keempat adalah gigi geraham belakang. Jumlahnya ada 12 buah. Pada gambar ditunjukkan dengan gigi yang berwarna ungu muda. Gigi geraham belakang berfungsi untuk melumat dan menghasilkan makanan. Nah, gigi pada mulut kita melaksanakan proses pencernaan secara mekanis di dalam rongga mulut kita. Selain ada gigi, di mulut juga ada lidah. Nah, lidah pada manusia berfungsi untuk mengatur letak makanan di dalam mulut, membolak-balikkan makanan, dan membantu menelan. Secara keseluruhan, lidah berfungsi membantu proses pencernaan di dalam mulut. Di mulut kita terdapat air ludah atau yang disebut juga dengan air liur. Air ludah dihasilkan oleh kelenjar ludah atau yang disebut juga dengan kelenjar saliva. Kelenjar ludah atau kelenjar saliva ini terdapat di mulut dan ada 3 jenis. Yang pertama kelenjar parotis yang terletak di bawah telinga bagian depan, kelenjar submandibula yang terdapat di bawah tulang rahang, dan kelenjar sublingual yang berada di setiap sisi lidah. Air ludah mengandung enzim peptidin yang digunakan untuk proses pencernaan secara kimiawi atau secara enzimatis di mulut kita. Di mulut, enzim peptidin ini berfungsi untuk mencerna makanan yang mengandung karbohidrat. Sebagai contoh, jika kita mengunyah nasi, lama-kelamaan nasi tersebut terasa manis di dalam mulut kita. Nah, artinya terjadi pencernaan secara enzimatis dengan enzim peptidin. Yang kedua, organ kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Pada kerongkongan kita terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak meruas dan mendorong makanan menuju ke lambung. Gerak peristaltik. Yang ketiga adalah organ lambung. Lambung berfungsi untuk proses pencernaan secara mekanis dengan lambung sehingga makanan menjadi bubur. Selain itu juga untuk proses di lambung juga terjadi proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatis. Nah, enzim yang bekerja di lambung ada 3 macam. Yang pertama adalah enzim pepsin. Enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein
berfungsi untuk mengasangkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, organ usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, usus duodenum atau yang disebut juga dengan usus 12 jari. Yang kedua adalah jejunum atau yang disebut juga dengan usus kosong. Dan bagian yang ketiga adalah ileum atau yang disebut juga dengan usus penyerapan. Usus halus berfungsi untuk proses pencernaan secara kimiawi dengan enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan dinding usus 12 jari atau duodenum. Selain itu, usus halus juga berfungsi untuk penyerapan sari-sari makanan. Proses penyerapan sari-sari makanan ini utamanya dilakukan oleh ileum atau usus penyerapan. Seperti dijelaskan sebelumnya, di usus halus terjadi proses pencernaan secara kimiawi atau secara enzimatis. Nah, proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatis ini melibatkan berbagai jenis enzim. Enzim yang berperan di duodenum atau usus 12 jari ada 3 macam. Yang pertama, enzim lipase. Enzim lipase ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua adalah enzim amilase. Enzim amilase berguna untuk mencerna karbohidrat menjadi glukosa atau gula. Dan yang ketiga adalah enzim tripsin. Enzim tripsin berfungsi untuk mencerna protein menjadi asam amino. Nah, asam lemak, gliserol, gula atau glukosa dan asam amino akan diserap di usus halus bagian usus ileum atau usus penyerapan. Organ selanjutnya adalah usus besar. Usus besar disebut juga dengan kolon. Usus besar ini terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian naik, bagian mendatar, dan bagian menurun. Pertama, untuk proses pembusukan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Dan yang kedua, untuk mengatur kadar air atau menyerap kadar air yang berlebihan dari sisa makanan. Dan organ yang terakhir adalah rektum dan anus. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar. Pada rektum terjadi proses penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan. Dan organ yang terakhir adalah anus. Anus merupakan lubang pembuangan. Pada anus terjadi proses pembuangan feses atau kotoran sisa pencernaan. Oke. Nah, sudah ya. Coba kira-kira setelah kalian melihat materi dari buku dengan menyaksikan video tersebut, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, ada. Silakan Anda. Apa yang mau ditanyakan? Oh iya, baik Manda, teman-teman kita bertanya ya. Bu, kenapa organ pernapasan yang di buku itu ada 7, tapi di video tersebut ada 6? Nah, kenapa Bu bedanya kalau di buku itu ada usus 12 jari ya, dijelaskan. Tetapi di video tersebut tidak dijelaskan. Bu, nah usus 12 jari tidak masuk kepada organ pencernaan karena usus 12 jari adalah bagian dari usus halus. Jadi kia. Nah, ini usus halus. Usus halus itu dibagi 3. Ada usus 12 jari, ada usus kosong, dan ada usus penyerapan. Nah, jadi kalau yang di video mah disebutnya cuma judulnya ngumpul. Paham ya? Mana paham yang lain? Nah, kalau di buku disebut usus 12 jari, kemudian usus halus. Yang ini tidak dimasukkan sama yang ini, yang dimasukkan cuma bagian dari usus halus. Paham ya? Nah, jadi gitu. Kalau yang di buku ada 7 itu betul karena usus 12 jari masuk ke usus halus. Yang di video juga sudah betul. Sudah paham belum? Nah, tadi coba Ibu review lagi. Tadi apa fungsi dari sistem proses pencernaan?
Tadi ada berapa? Ada 7. Atau yang di video ada 6. 1 ada mul. 2 rongkongan. 3 4 12 jari. 5 usus. 6 7. Nah, kita bahas fungsinya. Kalian perhatikan, nanti ada soal. Mulut, fungsinya untuk apa? Punya naon? Makanan. Kerongkongan, penyambung makanan dari mulut ke lambung. Fungsi lambung, menyimpan makanan. Terus ada lagi proses pemecahan molekul, ya. Terus yang ke selanjutnya ada usus halus. Usus halus fungsinya untuk proses apa, Seril? Penyerapan sari-sari makanan. Kemudian ada usus besar. Pahami usus besar untuk apa fungsinya? Terjadi proses pembusukan. Gimana cara pembusukan? Di usus besar. Kemudian yang terakhir anus. Anus mah sudah tahu ya, tempat keluarnya feses. Paham? Nah, si bala-bala masuk karena mulut, karena kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian keluar di anus. Kita lihat proses yang animasinya. Kalau apa yang diberikan si goreng, es krim, itu dalam mulut dan apa sih yang terjadi dalam pencernaan di luar dalam mulut? Pertama, mungkin mengelola makanan kemudian terjadi menghasilkan enzim yang bisa terjadi sekitar 5 sampai 6 detik. Nah, lambung ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, untuk menyimpan makanan, merumatkan dan mencampurkan makanan dengan enzim dan cairan asam lambung, dan terakhir memasukkan usus kecil, zat-zat gizi seperti protein. Ini usus kecil, ini usus besar. Vitamin dan mineral. Kecil mah terhidronya, dia Masyarakat besar. menghasilkan enzim dan tapi menghasilkan empedu. Enzim dan empedu membantu pencernaan dan penyerapan. Nah, di sini donat diserap menjadi sari-sari makanan, kemudian disalurkan ke seluruh tubuh. Panjangnya sampai 6 sampai 8 km. Wah, lebih panjang dari tubuh kita ternyata. Nah, itu bentuk apa? Nah, ini terjadi pembusukan di ini apa? Usus besar. Ini usus. Nah, keluar dari ini apa? Anus. Paham ya? Paham. Lebih gampang ya? Nah, jadi sekarang agar kita semangat, kita nyanyi dulu, oke? Dulu didikte dulu ya nyanyinya, sistem pencernaan agar lebih tahu. Tulis ibu dikte. Sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia mulai dari mulut ke rongkongan lambung, usus 12 jari usus halus. So, tulis usus 12 jari usus halus dan usus besar dan terakhir anus. Apa? Insyaallah. Baik, itu barusan lagu apa? Nah, Akbar sudah tidak fokus apa? Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Itu lagu tentang apa? lagu sistem Lagunya Pelangi-pelangi dan matahari. Kita nyanyikan bersama ya. Ini harus apa? Sistem pencernaan yang 6 tadi harus dihafal melalui lagu ini. Sambil tepuk tangan. pertama
Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Nah, itu ya. Siap-siap. Untuk mengecek kepahaman kalian, seperti biasa, Ibu akan kasih kuis 10 orang pertama, 3 pertanyaan. Bagi yang betul pertanyaannya akan mendapat bintang. Siap? Ya. Nomor 1, soalnya tidak usah ditulis, langsung jawabannya. Fungsi dari lambung adalah 10 orang pertama. Fungsi dari lambung adalah, ayo Rudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dikta udah, belum Akbar. Dikta masuk dikta. Belum dikta. 10. Nah, 10 orang ini nanti jangan menjawab ya. Ayo, masih ada kesempatan 5 orang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Udah nanti. Menyerap sari makanan salah ya, cuma khusus halus. Nah, ini sudah ada 10 orang. Pertanyaan kedua yang ini sudah tidak bisa menjawab karena sudah mendapat bintang. Akbar bagikan ya, ini yang salah tadi yang salah. Siap-siap. Nomor 2. Sebutkan fungsi dari sistem pencernaan. Yo, 5 orang. Fungsi dari sistem pencernaan. Untuk apa? Nah, makanya proses pencernaan mesinnya buat apa? Satu Reza, 2 Hilman, 10 orang. 3, 4, 5, 6, 7 pada kabel. 8, 10 Hani. Boleh ditulis jadi Apa ini yang sudah betul dibagikan lagi? Ini pertanyaan terakhir, jadi boleh menjawab. Abdul. Reza. apa? Buku kita. Sampingan. Biasa. Ya. Sekolah Indonesia. Sil. Bisa serius. Ya. Budi. Alis. Ami. Mari belajar IPA. Sekolah. Ayla. Ayla. Saat. Oh, Najwa. Diana. Mama 3. Diana. Biasa semua boleh. Apa fungsi dari kerongkongan? Apa fungsi dari kerongkongan? Jurnal Hilman 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Udah sampai Alvin. Masuk. Saya mulai yang salah, kalau yang baik bisa. Fungsi kelompokan. Ini kebanyakan sudah betul semua. Kebanyakan menjawabnya menelan, itu emang sudah betul. Tapi yang utamanya fungsi kelompokan itu sebagai penghubung, ya, bisa sekali. Penghubung atau jalan makanan dari mulut ke lambung. Penghubung makanan dari mulut ke lambung. Ini siapa? Apa? Ya. Nina. Dikta. Tadi SPDP. Alvin. Nanti untuk bintangnya seperti biasa di setiap tema dihitung bintangnya ya. Berhubung ini baru tema di awal, nanti jadi kita hitung. Sekarang setelah kuis, mari kita berdiskusi atau kerjasama dengan kelompok. Sebelumnya mari kita bernyanyi anti but. Masih ingat? Oke. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling percaya. Beda pukul-pukulan, saling tolong dan sayang. Ada teman, tidak edik-edikan. Beda pukul-pukulan, saling tolong dan sayang. Banyak teman. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat. Nah, fokus ini ya. Nah, sekarang ibu kasih tugas kelompok. Satu kelompoknya seperti biasa ya. Untuk pelajaran kita kelompok yang kemarin. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Alvin kenapa masuk ke sini ya? Kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Nah, di sini ibu akan ngasih tugas untuk kalian berdiskusi, ya. Kerja kena berarti diskusi bersama-sama. Di sini ada tiga jenis. Yang pertama ada paket A. Nah, jadi setiap kelompok bakal beda tugasnya. Perhatikan supaya nanti tidak bertanya. Nah, ini paket A. Kalau yang kelompok mendapatkan paket seperti ini, kalian tinggal garis, menyambungkan, menjodohkan, menyelangkan ya. Kasih ya tadi dijodohkan. Ya gambar naon ya tadi? Lambung. Si lambung fungsinya ke mana? Jodohkan. Si mulut fungsinya ke mana? Jodohkan. Paham? Setelah itu kalian tulis di sininya. Kan ini gambar ada berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 1 tulis. Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? 3 apa? Paham? Yang kedua ada paket B. Nah, paket B. Ini paket B kalau kalian yang mendapatkan ini sama ini tidak jauh beda. Ini mah gambarnya sama orangnya. Ini kan ibu sudah dikasih tunjuk. Ini gambar apa? Tulis dia 1, misal mulut fungsinya untuk apa? 2, lihat di dia apa di sini? Paham? Kita paket.
Yang ketiga paket C. Nah, ini tidak jauh dari seperti tadi, sama. Di sini ada gambar. Ini gambar apa? Gimana terkadang disilang-silang langsung hadirkan. Pensil. Seret. Ini namanya misal lambung. Fungsinya untuk apa? Ini seret lagi. Ini gambar apa? Fungsinya untuk apa? Paham? Jangan lupa di sini tulis kelompok berapa, anggotanya siapa saja. Nanti dia presentasikan ke depan. Ya, siap? Silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Diskusi nanti dipresentasikan ke depan sesuai kelompok berapa. Ibu kasih waktu 10 menit ya, cukup. Alvin masuk kelompok mana? Masuk berarti. Ini kelompok berapa? 4? 5. Diskusi. Boleh lampunya kalau mau didekatkan. Ayo berdiskusi dengan kelompoknya, bergabung dengan masing-masing kelompok. Kelompok terakhir mana? Ini ya. Ibu kasih bonus untuk kelompok terakhir. Kalian gambar ya. Kalian kan mendapat paket A. Jadi kalian gambar. Jadi kelompoknya gambar di kertas. Ini kertasnya. Ayo ingat-ingat kembali fungsi dari setiap organ. Sampai 5 menit lagi ya. Apa? Oh ini mah berarti nggak langsung ke grupnya. Banyak makanan. Iya, iya. Oh, pakai di satu. Tahu dulu.
Lima menit lagi ya. Waktunya 3 menit lagi ya. Sudah selesai ya diskusinya? Ya. Sekarang kita lanjut ke sesi presentasi. Siap? Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sekali lagi. Berkali-kali. Oke. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Nah, oke. Sekarang kita presentasi mulai dari kelompok pertama, terakhir, kedua, keenam, gitu ya. Sekarang kita saksikan hasil diskusi dari kelompok 1. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, ini paket berapa teh? Nah, paket C ya. Silakan untuk perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagu fungsinya untuk menentukan makanan. Ya, yang ketiga. Dasar untuk proses pembusukan sisa makanan. Dari Oke, kasih tepuk tangan. Sebentar ya, untuk menambah semangat, buatkan tes lagu yang tadi tiap kelompok. Ayo, masih maju. Jadi setiap setelah mempresentasikannya, nyanyi ya 1 putaran. Siap? 1, 2, 3. sampai kenaan pada manusia, ada di mulut teromong lampu, usul berkah dari uji sapu, dan usul besar dan kehadiran. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. LKPD-nya dikumpulkan ya sama ibu dinilai. Silakan sekarang kelompok 7. Nanti persiapan kelompok 2. Tamu fokus. Fokus yang lain lihat. Ya, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang organ pencernaan pada manusia. Yang pertama, mulut. Mulut fungsinya mengunyah makanan. Kedua, kerongkongan fungsinya untuk
Labu yang untuk menyimpan makanan. Proses kedua, konsumsinya. Proses pembusukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nyanyi dulu. Ikut tes. 1, 2, 3. Sampai kenal pada manusia, mulai dari mulut hingga bawah tubuh, mulai yang bersatu, selamatkan kerajaan. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 7. Sekarang kelompok 2, silakan ke depan. Waalaikumsalam. Labu fungsinya untuk menyimpan makanan. Untuk proses pembusukan sisa-sisa makanan. 5. Untuk proses penyimpanan sari-sari makanan. Oke, silakan tampilkan lagunya. 1, 2, 3. Sampai kenal. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 6. Ayo kelompok 6. Ya kelompok 6, berdirinya di sini ya, supaya terlihat jelas oleh teman-temannya. So, iya, sini maju terus. Silakan perkenalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang kedua, fungsinya. Ya, terus yang ketiga. Ya, terus. Terus yang terakhir. Hasil pencernaan yang Oke, sudah ya. Sekarang tampilkan kreasi seninya. 1, 2, 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi menampilkan kreasinya. 1, 2, 3. Penerimaan Pada manusia. mulai dari mulut ke kerongkongan lambung, usus suka besar dari usus halus dan usus besar dan Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok belum. Ini tadi 3 berarti kelompok ini 6 ya. 6, 5, 6. Belum masuk. Kelompok 5 setelah ini terakhir kelompok 4 ya. Teman. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembentukan makanan sosial yang identitas kurikulum yang lebih sederhana dan untuk mempunyai makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Ketiga, usus besar membusukkan sisa-sisa makanan dan berkurang ke mengumpulkan jalan makanan dari mulut ke lambung.
Kami dari kelompok hasil DKM. Yang makan harus jahit, tapi harus tak boleh dicelah. Oke, silakan nyanyinya. 1, 2, 3. Jadi kasih tepuk tangan untuk kelompok berarti. 1, 2, 3. Sekarang Ibu kasih soal per orang. Ada 3 soal. Kalian isi, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Kalian kerjakan masing-masing, jangan berdiskusi. 3 soal sedikit. Kerjakan masing-masing. Kerjakan masing-masing ya. Ya, kerjakan masing-masing, jangan kerjasama. Tadi kan kerjasamanya udah diskusi. Sekarang masing-masing cuma 3 soal. Belum? Diisi sesuai yang ada di materi yang LKS sekali. Jawabannya ada di LKS sama yang di video. Ini belum ya? Kalau sebelum 5 menit, kalau sudah bisa dikumpulkan. Itu ya semua yang sudah kita bahas ya. Kerjakan masing-masing, jangan bertanya sama teman. Yang sudah silakan ngomongkan. Yang sudah dulu lagi kita buat kesimpulan ya. Ini Aisyah, ini belum dikasih nama, tulisan Alicia. Kasih nama dulu. Belum dikasih nama.
Dalis kasih nama. Nah, sekarang kita membuat kesimpulan sama-sama ya. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu tentang sistem pencernaan. Apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Proses penghancuran makanan dari bentuk kasar ke bentuk lembut. Ada berapa organ sistem pencernaan? Ada berapa? Khusus besar proses pembusukan terakhir anus tempat mengeluarkan sebelum ditutup itu ibu mau merefleksikan dulu pelajaran hari ini. Ibu mau tanya sama kalian, bagaimana menurut kalian proses pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan, apakah gampang atau bagaimana? Menurut kalian penting tidak kita belajar? Kenapa penting kita belajar proses pencernaan? Jadi kita tahu bagaimana proses pencernaan makanan. Apakah ada yang mengalami kesulitan? Nah, baik ya, semuanya paham? Oke, untuk selanjutnya kita jaga kebersihan dan materi selanjutnya berarti minggu depan hari pelajaran IPA hari Rabu lagi ya. Persiapan kalian boleh baca-baca dulu di rumah. Kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia ya minggu depan. Ada di LKS halaman setelahnya setelah pencernaan siap. Ya. Oke, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Silakan beres-beres dan dipimpin doa oleh ketua kelas. Beres-beres. Jangan lupa piket ya. Sudah beres? Apa silakan dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum salim, seperti biasa bangkunya diangkat ya. Iya.
sepakati ya Bu pada kegiatan praobservasi, di mana setelah kita melaksanakan supervisi di kelas, kita akan melaksanakan pasca observasi. Nah, di sini kita akan melakukan pasca observasi. Saya di sini ditemani dengan pengajar praktik saya, Bapak Dede Nurdiansa. Adapun tujuan proses kegiatan pasca observasi yaitu membantu memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran yang telah Ibu laksanakan. Di kegiatan pasca observasi ini kita akan berbincang-bincang kembali mengenai pelaksanaan pembelajaran yang telah Ibu lakukan pada minggu kemarin, hari Rabu ya Bu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan kembali yang akan saya ajukan kepada Ibu. Mungkin yang terlebih dahulu yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu ketika sudah melaksanakan pembelajaran observasi kemarin? Baik, saya merasa lebih senang, lega, dan juga cukup puas ya Bu, karena rancangan pembelajaran yang saya siapkan, yang saya buat alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu saya juga dalam proses pembelajaran itu bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Karena sudah dipersiapkan. Nah, selain itu saya juga ketika melaksanakan proses pembelajaran merasa rileks karena saya sudah mencoba mempraktikkan praktik stop yang kemarin Ibu sudah kasih tahu ya, yang sudah di-sharing. Saya laksanakan dengan peserta didik. Jadi sebelum ke inti pembelajaran kita melaksanakan teknik stop, dan itu emang rasanya kita jadi lebih rileks dan jadi lebih fokus. Seperti itu Ibu. Seperti itu. Oke Ibu. Jadi Ibu merasa lebih senang dan lebih rileks lagi ya, seperti itu ya Bu. Dan pembelajarannya berjalan dengan lancar. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, ini berkaitan dengan kegiatan praobservasi pada minggu kemarin di hari Selasa. Kita berbincang-bincang membahas tentang tujuan pembelajaran atau aspek yang akan dikembangkan, begitu juga dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu kembangkan. Nah, pada pasca observasi ini kira-kira apa yang sudah Ibu laksanakan pada saat mengajar yang menjadi indikator pengembangan? Oke, untuk indikator pencapaian itu yang kemarin ada 4 ya Bu. Yang pertama itu mengenai meningkatkan pemahaman siswa. Nah, itu alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Hal itu dapat dilihat dari jawaban atau hasil soal yang telah saya berikan kepada peserta didik, dan 90% itu nilainya baik, sudah semua siswa menjawab benar, itu berarti siswa sudah paham terkait materi. Kemudian yang kedua itu indikator ketercapaiannya itu tentang partisipasi. Nah, si siswa alhamdulillah berpartisipasi aktif dalam melaksanakan diskusi bersama teman kelompoknya. Kemudian yang ketiga itu perihal motivasi. Alhamdulillah motivasi juga sudah berjalan dengan baik dan lancar. Hal itu dapat saya lihat dan saya rasakan ketika anak-anak antusias dan semangat belajar. Contohnya kemarin ketika saya kasih kuis ya Bu, jadi si anak-anak itu lebih antusias nih, saya dapat bintang, jadi mereka itu lebih semangat. Nah, itu mungkin jadi mereka sudah mempunyai motivasi yang tinggi. Namun di sisi lain juga itu ada kekurangan atau sebagian peserta didik itu ketika melakukan presentasi mereka tidak percaya diri, jadi tidak, entah karena tidak berani atau tidak percaya diri menyampaikan hasil diskusinya. Mungkin juga salah satunya karena mereka kurang terbiasa, jadi malu-malu gitu, jadi suaranya itu lebih kecil, jadi kurang kedengaran sama yang lain. Kemudian indikator ketercapaian yang keempat itu mengenai pemahaman kognitif. Jadi yang kemarin alhamdulillah juga tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan juga menyebutkan fungsi-fungsi dari organ pencernaan pada manusia. Itu Ibu. Wah, luar biasa ya Bu. Jadi pada intinya semua indikator ketercapaian sudah tercapai semuanya ya Bu, dan sudah terlaksana dengan baik. Meskipun ada sebagian kecil, kata Ibu tadi ya, ada sebagian kecil yang belum aktif dalam belum percaya diri dalam presentasi, dengan terlihat dari ketika presentasinya kurang lantang gitu ya Bu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, terkait hal-hal yang sudah baik dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan,
kira-kira hal baik apa yang sudah Ibu lakukan saat proses pembelajaran tersebut? Oke, hal baik ya Bu. Iya. Mungkin menurut saya hal baik yang sudah saya lakukan itu ada 3 macam. Yang pertama itu mengenai refleksi. Jadi saya melakukan refleksi kepada siswa. Jadi setelah peserta didik melihat atau menyaksikan video pembelajaran dan setelah mereka membaca teks mengenai sistem pencernaan pada buku, itu salah satunya untuk meningkatkan literasinya. Nah, setelah itu saya melaksanakan refleksi mengenai pemahaman mereka itu sampai mana. Kemudian hal baik yang kedua itu mengenai kuis yang tadi sudah saya sampaikan bahwa setelah saya melaksanakan atau memberi refleksi, saya mengadakan kuis. Jadi saya kasih 10 pertanyaan, saya kasih ke anak, kemudian untuk 10 orang pertama atau 10 orang anak yang maju ke depan saya kasih bintang. Nah, ternyata itu juga menurut saya hal yang baik karena bisa meningkatkan motivasi mereka. Kemudian hal baik yang ketiga itu terkait materi. Jadi materinya itu saya menggunakan lagu Ibu. Jadi materinya itu dinyanyikan ya, seperti yang kemarin dinyanyikan, dilakukan karena biasanya materi kalau cuma diingat sama dihafal itu 1-2 hari sudah lupa lagi. Berbeda dengan ketika kita dilakukan, dinyanyikan, jadi materinya akan lebih lama menempel seperti itu. Dan juga anak akan merasa lebih senang ketika belajar, jadi tidak tegang seperti itu. Iya, ya betul, sangat terlihat sekali ya Bu. Ketika Ibu memberikan kuis, saya sampai kaget ketika anak sampai meloncat gitu ya, lari-lari. Ada apa gitu kan, saya juga terkejut karena kebetulan kan saya untuk saya sendiri belum seperti itu ya Bu. Saya pas ketika masuk ke kelas Ibu memberikan kuis, anak sampai berlari-lari, berlomba-lomba, sampai ada yang tidak ada yang naik meja, tidak ingat dengan teman yang ada di pinggir. Yang penting saya terdepan, saya yang duluan kan. Dia dapat bintang. Luar biasa, itu mungkin bisa memotivasi juga ya. Alhamdulillah ternyata kelihatannya anak-anak senang ya Bu, meskipun mereka berlomba dengan caranya seperti itu, tapi kelihatannya anak-anak itu lebih termotivasi lagi di dalam situ. Nah, untuk selanjutnya Ibu tadi selain kuis, Ibu juga melakukan ice breaking ya Bu. Ketika anak sudah tidak bosan, ya. Selanjutnya, hal apa yang akan Ibu lakukan atau yang akan Ibu perbaiki nanti? Yang perbaiki yang pertama mungkin tadi perihal kepercayaan diri, rasa percaya diri siswa itu mungkin jadi PR juga buat saya, bahwa saya harus bisa menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa agar lebih berani dan percaya diri ketika presentasi. Kemudian yang kedua mengenai tugas. Nah, kemarin saya belum mengasih tugas kepada siswa terkait pilihan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi kemarin hanya mengasih tugas sesuai dengan kebutuhannya masing-masing secara berkelompok. Nah, jadi kedepannya saya kasih secara sesuai dengan bakat dan minatnya, seperti itu Ibu. Oh, baik Ibu. Ya, memang jadi karena terbatas waktunya juga ya Bu. Ya, karena keterbatasan waktu, jadi saya ya tidak memungkinkan gitu. Ya, betul. Nah, terkait hal yang perlu perbaiki tersebut, menurut Ibu kira-kira solusinya seperti apa yang akan Ibu nanti gunakan untuk kedepannya? Baik, untuk solusinya yang pertama itu solusi terhadap siswa yang kurang percaya diri. Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih sering lagi menggunakan metode presentasi dan diskusi, karena biasanya kita bisa itu karena biasa ya, dan biasa itu harus juga dipaksa. Jadi kita harus bisa membiasakan peserta didik untuk bisa berpresentasi di depan. Kemudian yang selanjutnya mengenai tugas, mungkin agar siswa lebih bisa memilih sesuai dengan bakat dan minatnya, saya akan memberikan tugas tambahan atau PR kepada siswa secara individu. Jadi kalau di rumah kan waktunya lebih leluasa, jadi kemudian alat dan bahannya juga lebih lengkap kalau dari Mahdan. Jadi tugasnya itu secara individu, seperti itu. Jadi untuk segi tugas ada tambahan ya Bu, atau PR. Iya, baik Ibu, izinkan saya menyampaikan catatan hasil pengamatan saya ketika
kemarin melaksanakan supervisi yang di kelas Ibu. Ya, dari catatan saya, Ibu sudah melaksanakan rancangan pembelajaran itu dengan baik dan lancar, dan mulai dari tujuan pembelajaran ataupun kegiatan awal, terus pembelajaran berdiferensiasinya juga Ibu sudah menerapkan mulai dari konten atau yang video ya Bu, itu Ibu sudah bersistem gitu ya Ibu, jadi sudah menyampaikan rancangan proses pembelajaran Ibu dengan baik. Nah, terutama di sini saya yang saya catat itu yang terutama adalah tentang area pengembangan yang lebih spesifik dan indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu lakukan pada saat melaksanakan. Mungkin itu saya lebih mencatatnya lebih ke yang lebih spesifik itu ya Bu. Meskipun saya dari awal sampai akhir saya melihat, memantau, mencatat juga apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, tapi saya di sini lebih mencatatnya lebih ke area pengembangan yang ingin Ibu capai. Nah, di mana ada indikator ketercapaian yang Ibu ingin kembangkan atau yang ingin Ibu tingkatkan, yaitu Ibu sudah yang pertama tadi Ibu sudah tentang pemahaman siswa. Ibu sudah melaksanakan meningkatkan pemahaman siswa terkait tentang materi yang disampaikan Ibu dengan seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, dengan melakukan kuis ya Bu. Jadi pengecekan awalnya supaya anak lebih paham, untuk mengeceknya melakukan kuis. Dan juga untuk mengecek pemahamannya selain dari kuis, Ibu juga di sini melakukan soal evaluasi ya Bu. Soal evaluasi. Terus Ibu melakukan soal LKPD itu yang beragam ya Bu. Iya, tadi terlewat ya. Iya, jadi LKPD-nya Ibu di sini menggunakan LKPD itu ada 3 macam ya Bu. Iya, betul. Yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa masing-masing siswa ya. Itu, dan untuk yang selanjutnya itu mengenai motivasi ya Bu. Motivasi Ibu sudah mencapai mana siswa itu merasa termotivasi dengan tadi Bu, adanya kuis, dengan adanya ice breaking, dengan adanya lagu atau nyanyian yang mereka nyanyikan ya. Nah, mungkin itu sehingga mereka termotivasi lagi dalam menerima yang akan Ibu sampaikan. Juga mengenai pengetahuan kognitif ya Bu. Nah, untuk pengetahuan kognitifnya saya melihat juga itu sudah tercapai juga Ibu, karena saya juga melihat dari anak bisa menyebutkan ya Bu, ketika presentasi anak bisa menyebutkan fungsi-fungsi ya, menyebutkan fungsi-fungsi pencernaan, sistem pencernaan. Dan selain itu juga ketika Ibu anak-anak sudah pulang, Ibu langsung menilai soal evaluasi ya Bu. Dan saya juga melihat juga hasilnya luar biasa Bu. Jadi nilainya tinggi-tinggi ya Bu. Alhamdulillah sampai hampir 90% ya Bu. Nilai anak-anaknya tinggi sempurna ya. Itu alhamdulillah, berarti untuk indikator ketercapaiannya alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan dengan baik dan lancar. Begitu juga dengan tujuan pembelajaran, area pengembangan ataupun indikator ketercapaian, Ibu semuanya sudah mencapai ya Bu. Sudah apa yang ingin Ibu harapkan, apa yang Ibu angan-angankan pada anak, ternyata itu menjadi sebuah kenyataan. Itu catatan yang saya kemarin catat ya Bu, ketika melakukan observasi atau supervisi di dalam kelas Ibu. Nah, untuk setelah ini
Setelah Ibu mendengarkan hasil pengamatan saya barusan, kira-kira bagaimana pendapat Ibu? Pendapat saya, alhamdulillah saya merasa senang, namun tidak hanya sampai di sini, tidak hanya puas sampai di sini, senang sampai di sini, saya juga harus terus belajar untuk lebih meningkatkan kompetensi saya. Baik Ibu, jadi dari hasil perbincangan kali ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk lebih meningkatkan kembali kompetensi Ibu dalam mengajar? Mungkin saya akan terus belajar dan belajar lagi, lebih ke sharing dan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Karena dengan kita sharing, berkolaborasi dengan rekan yang lain, saya bisa menambah atau meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan juga kompetensi yang ada pada diri saya. Wah, bagus sekali Ibu rencana yang akan dilakukan. Nah, sebelum kita menutup perbincangan kita kali ini, ada pertanyaan lagi Bu. Boleh Bu? Boleh. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kira-kira apa yang ingin nanti Ibu kembangkan ke depannya mengenai tentang kompetensi mengajar atau dari hasil evaluasi yang supervisi, kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan lagi di proses pembelajaran berikutnya? Oke, baik. Mungkin yang ingin saya kembangkan lagi itu menumbuhkan rasa percaya diri tadi ya Bu. Jadi saya ingin menumbuhkan rasa percaya diri terhadap siswa agar mereka lebih berani dan lebih percaya diri ketika presentasi. Salah satunya dengan sering menggunakan metode presentasi dan diskusi. Seperti itu Ibu. Oke, baik. Sangat luar biasa ya Bu, supervisi kemarin saya juga mendapatkan gambaran juga, saya juga mendapatkan pengalaman, ilmu juga seperti yang Ibu lakukan itu memberikan kuis. Ternyata kuis itu saya berpikir dulu kalau kuis itu kita harus memakai IT gitu ya. Nah, ternyata dengan hanya memberikan kuis secara lisan juga atau kan bisa juga ya Bu. Nah, saya sampai salut gitu Bu ketika anak-anak sampai meloncat gitu. Oke Ibu, mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa lebih meningkatkan lagi kualitas kita dalam proses pembelajaran. Setelah Ibu mendengarkan tadi catatan atau apa yang Ibu tadi sampaikan juga di sini, saya ingin menanyakan kira-kira kesimpulan seperti apa atau gambaran seperti apa yang Ibu dapatkan dari pasca observasi ini? Oke, mungkin yang saya tangkap atau yang bisa saya simpulkan itu kesimpulannya yang pertama, ketika kita ingin melaksanakan proses pembelajaran yang baik dan lancar, kita harus mempersiapkan rancangan pembelajarannya dengan matang, mulai dari metode, media, kemudian strategi, dan yang lainnya. Jadi kita harus dipersiapkan dulu. Selain itu, PR buat saya harus bisa menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak, itu PR saya, dan juga saya harus bisa memberikan tugas yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing anak. Jadi tidak hanya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Itu mungkin kesimpulan yang saya dapat dari pasca observasi ini setelah Ibu kasih penilaian dari hasil kemarin supervisi. Iya baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih kesimpulannya untuk kegiatan pasca observasi ini atau perbincangan kali ini. Mungkin saya tutup. Terima kasih atas waktunya, atas kesediaan Ibu mendampingi saya dalam mulai dari pasca observasi ataupun supervisi atau observasi dan sampai sekarang melakukan pasca observasi. Ya, saya tutup Bu perbincangan kita dalam pasca observasi kali ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.